Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada wali kelas 11 yang memberikan kesempatan kepada kami untuk berbagi kepada siswa Ihsan Kamil dalam rangka mengisi kegiatan belajar selama musim pandemi COVID-19 kali ini. Ya, usia remaja untuk anak-anak SMP, saya rasa sekarang itu harusnya sudah mempunyai visi hidup yang jelas, kemana nanti akan berkarya, bidang apa yang akan ditekuni sebagai sarana mengabdi untuk mengisi kehidupan nanti itu. Berbagai bidang yang bisa ditekuni sebagai bekal kita nanti, misalnya bidang teknik, bidang IT, bidang keuangan, bidang administrasi, bidang peternakan, bidang pertanian, bisa menjadi pilihan nantinya. SMP Ihsan Kamil sebagai lembaga pendidikan yang menyiapkan generasi muda Islami yang berwawasan teknologi itu juga salah satu bagian dari bagaimana menentukan anak-anak di masa depan nantinya. Ya, untuk kali ini kami akan memberikan materi yang berkaitan dengan peternakan sebagai salah satu bidang selain teknologi yang ada di Ihsan Kamil ya. Ya, kenapa kok peternak? Peternak itu dilakukan oleh para nabi. Nabi Muhammad dulu mulai umur 12 itu sudah peternak mengikuti pamannya ya. Begitu juga nabi-nabi yang lain juga banyak yang peternak. Jadi alangkah baiknya kalau kita anak-anak usia remaja juga menekuni dunia peternakan seperti itu. Kenapa kok peternak? Ternak itu adalah sumber makanan pokok bagi manusia selain dari tumbuh-tumbuhan. Peternak itu banyak macamnya, seperti mulai dari perikanan, unggas, mulai dari ayam, bebek, mentok, dan lain-lain. Juga seperti kambing, sapi, kerbau, itu harus kita kembangkan. Nah, di Kota Tuban itu potensinya sangat luar biasa. Potensi alamnya sangat luar biasa. Lahan di sini begitu luas, mulai dari sumber air, pegunungan, laut, pantai itu ada. Nah, bandingkan dengan kota-kota besar seperti Surabaya, Gresik, dan kota-kota yang lain, di sini lahan begitu luas. Untuk peternakan itu bisa dikombinasikan dengan hasil pertanian yang ada. Di sini banyak sekali untuk padi. Terus kalau musim kering itu juga ada jagung, itu adalah sumber pakan. Nah, peternakan jadi perlu dikembangkan di Tuban seperti itu. Nah, kemudian kenapa peternakan yang lainnya? Peternakan itu bisa kita lakukan sambil lalu, artinya bisa kita beraktivitas yang lain untuk profesi seperti guru, karyawan, pegawai, atau apapun yang lainnya, kita bisa sambilan untuk ternak, termasuk siswa. Yang kita pilih adalah peternak unggas, disesuaikan dengan anak-anak SMP. Ya, kenapa kok unggas? Karena peternak itu kan kendalanya butuh lahan, kemudian butuh modal, kemudian lagi kita butuh keterampilan. Nah, semakin besar ternak itu dibutuhkan lahan, modal, dan keterampilan yang besar juga gitu. Nah, karena ini untuk anak-anak SMP, saya pilihkan ternak yang cocok adalah peternak ayam. Untuk peternakan ayam itu ada berbagai macam. Ada ayam bertelur, ada ayam berdaging. Ya, ayam bertelur itu yang diambil telurnya. Nah, kalau ayam berdaging itu diambil dagingnya untuk konsumsi. Ada lagi untuk hiasan ayam. Jenis-jenis ayam juga macam-macam. Ada ayam horn, ayam negeri itu kalau disebut. Kemudian yang ada ayam kampung. Ayam kampung itu yang banyak dipelihara oleh orang-orang di pedesaan. Ada ayam Bangkok, ayam pelung, ayam KUB, ayam ulu, ayam sensi, ayam serama, ayam KT, banyak jenisnya. Ya, sekarang kenapa kok kita pilih ayam kampung? Ayam kampung itu mudah dipelihara. Hampir di setiap pedesaan, di kampung-kampung itu
masyarakat banyak memelihara ayam kampung. Ayam kampung itu lebih tahan penyakit daripada ayam yang lain. Tentunya memang harus diperhatikan kebersihan dan makanannya. Kemudian sumber pakannya itu alternatifnya banyak. Kalau di kampung-kampung itu ayam malah diliarkan saja, mungkin dikasih makan dengan sisa-sisa makanan atau dedak untuk makanannya. Nah, kalau di Tuban kita bisa memanfaatkan jagung, kalau lebih serius lagi itu untuk intensifnya. Kemudian perkembangannya untuk ayam kampung itu relatif lebih cepat. Seperti itu. Bagaimana perkembangannya? Nah, ini akan kita berikan perhitungannya supaya ada gambaran menarik tidak untuk ayam kampung itu. Oke. Baik, saya sampaikan apa potensinya ayam kampung itu, ya. Ayam kampung 1 ekor betina itu akan bertelur sejumlah 10 sampai 20 butir dalam satu siklus. Siklusnya itu sekitar 2 bulan itu sudah bisa bertelur, ya. Jika telur itu dierami, ya, dierami dalam waktu sekitar 21 hari, itu dengan tingkat keberhasilan 50%, maka anak ayam yang menetas itu ada 5 dari 1 ekor ayam betina. Nah, itu 1 siklus. Berarti untuk siklus berikutnya kita anggap 3 bulanan itu ayam yang bertelur 10 dan menetas dengan keberhasilan 50% akan menetas 5, maka kita dapatkan di bulan ketiga kita akan mendapatkan anak ayam 5, dan bulan 6 itu akan mendapatkan 10, di bulan ke-9 akan mendapatkan 15 anak ayam, dan di akhir tahun nanti kita akan mendapatkan 20 ekor ayam. Tentunya yang di siklus pertama, siklus kedua, dan siklus ketiga itu pada akhir tahun juga sudah besar. Nah, yang kita simpulkan bahwa produktivitasnya ayam 1 ekor betina dalam akhir tahun itu ayam kita akan berkembang menjadi 20 ayam. Itu potensinya dengan tingkat kematian. Ya. Nah, dari sini akan kita lanjutkan. Andaikan anak-anak SMP ini, ya, kita memulai untuk budidaya ayam, mau berapa ayam kampung yang akan kita pelihara, ya kita sesuaikan saja dengan model yang kita punya. Kalau kita mampunya beli 2, ya kita mulai dari 2 betina. Kalau kita mampunya beli 5, ya kita mulai dari 5. Kalau 10 ya 10. Yang pasti dengan semakin banyak betina yang kita punya akan semakin cepat perkembangannya di periode tertentu. Nah, itu betinanya. Kalau 10, kita bisa memelihara ayam jago yang jantannya itu 1 atau 2 ekor. Jadi ini bayangan saya, kalau kita mulai dari anak SMP kelas 3, ya, nanti lulus SMP kita beli 10 ekor 10 ekor ayam betina dengan 1 ayam jantan, ya. Nah, di akhir tahun akan menetas 20, itu dengan perhitungan yang di atas ini, ya, perhitungannya di atas ini. Jadi dari 10 ekor yang menetas masing-masing 20, maka di akhir tahun nanti ada ayam kita berkembang menjadi 200. Ya, ini sudah kita pertimbangkan kematian yang tadi, ya, 50%. Seandainya berhasil semua, maka bisa jadi 400 butir sebenarnya, 400 butir, dan antara 200 sampai 400 itu anak yang menetas. Nah, jadi dari 10 ekor nanti, itu di akhir tahun kita mempunyai 200 anakan ditambah 10 ekor betina yang tadi itu. Nah, yang kita hitung yang 200
200 ekor ini di akhir tahun. Apa yang kita lakukan? 200 ekor nanti ini adalah ada jantan dan betina. Persentasenya itu yang jantan 50%, yang betina 50%. Kita anggap seperti itu, separuh-separuh ya. Jadi di akhir tahun kita punya jantan 100 dan betinanya juga 100. Nah, yang jantan, yang betina ini nanti kita jadikan indukan di awal tahun. Jadi kita masukkan di sini. Awal tahun ini indukannya yang kita punya itu 100 ditambah 10 indukan yang pertama. Jadi kita punya indukan 110 untuk betinanya. Nah, kemudian yang jantan ini kita ambil untuk kita bikin pejantan di tahun kedua. Kita ambil berapa? Kita ambil 20 saja cukup. Jadi perbandingannya nanti 1:5 gitu. Sisanya 80 ini kita jual. Ya, jadi di awal tahun kita mempunyai 110 betina dan 21 ayam jantan. Nah, ini yang kita kawinkan. Sisanya yang 80 kita jual. Andaikan harga jual ayam jantan itu 50.000 per ekor, maka di akhir tahun kita mempunyai pemasukan 4 juta yang bisa kita pakai untuk menambah modal untuk pakan di awal tahun kedua. Nah, apakah ini sulit? Saya rasa enggak. Kalau 10 ini kita dengan seminim mungkin ya, kita memeliharanya untuk pakannya, kita bisa menggunakan sisa-sisa makanan yang ada di rumah. Kita beli dedak, itu bisa masih belum terlalu banyak untuk memelihara 10 ekor ayam ini. Seperti itu ya, 10 ekor dengan sumber pakan yang kita punya, yang kita bisa dapatkan di sekitar kita, bisa dengan sisa makanan atau yang namanya karak, itu bisa kita pakai. Karak itu tergantung musim, kadang-kadang harganya per kilo itu 2.500 sampai 3.000, bahkan kalau musim yang sulit itu bisa 4.000. Kemudian dedak itu juga bisa kita gunakan. Kalau mau lebih praktis lagi, lebih murah lagi, ya kita gunakan sisa-sisa limbah rumah tangga, sayur-sayuran, roti-roti yang nggak kepakai, yang sudah kadaluarsa, itu bisa kita olah untuk sumber pakan ayam-ayam kita. Jadi itu untuk mengangkas biaya pakan seminim mungkin. Untuk pakan itu bisa kita fermentasi. Nanti itu kita ada teknis sendiri. Jadi semuanya kita bisa fermentasi. Fermentasinya nanti kita sendiri ya. Jadi kita menghitung potensinya bagaimana untuk ayam itu. Nah, di awal tahun kedua kita punya 110 ayam betina dan ayam jantannya 21. Dengan perhitungan yang sama ya, bahwa satu ayam betina tadi itu bisa produktivitasnya 20 ekor, maka di akhir tahun kedua, berarti kalau akhir tahun kedua itu berarti adik-adik sudah lulus kelas 2 SMA, itu ayam kita sudah berjumlah 2.200 ekor. Coba kita bayangkan, berarti jumlah yang sangat besar ya. Jumlah 2.200 ekor itu tadi kita hitung bahwa yang jantan itu 50%, ada 1.100, dan yang betina separuhnya, sisanya 1.100 juga. Nah, yang betina ini, yang jantan kita ambil untuk indukan sebagian ya, kita ambil 220, ini itu hitungan saya. Kemudian sisanya yang 880 itu dijual di tahun kedua. Jadi di tahun kedua kita ada potensi pendapatan 44 juta di tahun kedua. Tentunya ini kita belum memperhitungkan memang biaya pakan untuk peliharaan di awal tahun tadi. Intinya memang dipakan nanti. Ya, nah makanya itu kenapa kok saya sampaikan bahwa di Tuban itu potensi besar, karena di Tuban untuk skala ini sudah kita memperhitungkan biaya memang. Tetapi di Tuban itu banyak sumber pakan yang bisa kita olah. Dengan jumlah yang sebegini banyak, di awal tahun ketiga sebenarnya kita sudah mempunyai peternakan yang besar. Di awal tahun ketiga kita tahu bahwa kita mempunyai 1.210
ekor betina sebagai indukan dan 241 ayam jantan. Nah, ini memang sudah besar. Ya, potensi apa yang di Tuban yang ada? Kita bisa mengolah jagung yang di sini itu banyak, itu bisa sebagai sumber pakan yang utama. Kemudian dedak dan lain-lain seperti ampas tahu, ampas kedelai barangkali itu banyak, dan kita bisa gali lagi sumber pakan yang ada di Kota Tuban ini untuk mengembangbiakan ayam kampung gitu. Jadi akhirnya kalau di akhir tahun ketiga potensinya kita akan mempunyai ayam sejumlah 24.200 atau sekitar 24.000 ayam. Ini jumlahnya sangat besar saya rasa ya, dengan jumlah jantan 12.000 dan betina juga sama 12.000 ya. Ini juga sama di awal tahun ketiga mungkin kita rubah, artinya kita sudah lulus kelas 3 SMA, ayam jantannya saja kalau kita jual itu kita mendapatkan pendapatan 480-an juta, 484 juta, dan kita masih punya sisanya ayam betina ini. Nah, tetapi jumlah sekian ini kalau di tahun ketiga, di akhir tahun ketiga atau di awal tahun keempat, kita bisa merubah konsepnya bahwa kita cukup mempunyai indukan 2.000 saja ya, kita setiap tahunnya berpotensi mendapatkan penghasilan yang lumayan. Coba kita hitung seperti ini nanti akhirnya. Jadi tahun ketiga ini kita hanya sisakan 2.000 saja, 2.000 ayam betinanya, sisanya kita jual. Artinya ada sekitar 12.000 ditambah 9.000 sekitar. Jadi ayam kita kan 24.000. Ini yang betina, kita ambil betina yang 2.000 saja, berarti saya 22.000 atau 20.000. Coba 20.000. Ini ya, 20.000. Ini setengahnya masih. Ya, 20.000. Kita jual 20.000 saja. Ya, kemudian harganya itu 50.000 seandainya per ekor, maka di tahun ketiga, akhir tahun ketiga kita ada potensi untuk mendapatkan dana 1 miliar. Untuk di tahun keempat mungkin kita akan merubah konsepnya, jadi kita hanya ambil 2.000 ayam indukan ya, dan jantannya sisanya yang ada di tahun sebelumnya. Semuanya kita tetaskan, maka di akhir tahun itu kita akan mendapatkan 40.000 ayam ya. 40.000 ekor ayam ini jika kita jual, ini 40.000 ekor ayam ini semuanya kita jual per ekor dengan harga 40.000, maka di akhir tahun nanti potensinya potensi pendapatannya dengan 40.000 itu kita mendapatkan 1,6 M. Tentu memang ini belum biaya pakan. Andaikan biaya pakan itu yang kita keluarkan adalah 50% dari omset ini, berarti kita mengeluarkan biaya 800 juta. Artinya potensi 1,6 M dikurangi biaya 800 juta, maka potensi pendapatannya adalah 800 juta dalam 1 tahun. Kalau ini dibagi 12, berarti sudah kita ketahui berapa per bulannya ya, sama dengan ini dibagi 12, nah sekitar 66 juta. Nah ini kalau kita ulang terus, berarti dengan 2.000 ekor ayam ini hasil budidaya kita selama 3 tahun, kalau kita teruskan, maka setiap bulan kita mempunyai potensi pendapatan 60 juta. Saya rasa itu cukup menarik itu untuk kita seriusi ya, karena itu sudah dikurangi untuk biaya produksi, dan memang dengan jumlah sekian itu memang dibutuhkan lahan yang luas, kemudian ada karyawan yang bisa membantu pekerjaan kita,
atau bahkan bisa kita sebagai kegiatan aktivitas utama. Oke, bagaimana? Menarik kan? Kalau kita hitung ternyata potensi ayam kampung sangat luar biasa. Jadi 3 tahun kita untuk mendapatkan uang 100 juta sebagai bekal ke perguruan tinggi, itu saya rasa sangat mungkin sekali kita dapatkan jika kita serius untuk menekuni bidang peternakan ini sambil kita belajar di sekolah. Gitu. Apalagi mungkin ustadzah mau menekuni ini juga, mungkin juga sebagai sumber pendapatan tambahan. Apakah siswa perempuan nggak bisa? Ya bisa juga, bisa juga, bisa dengan sama-sama nanti di rumah dengan lahan yang kita punya seberapapun, mungkin bisa kita mulai dari yang kecil. Anak yang kelas 1, kelas 2 apakah nggak bisa? Ya bisa juga. Kalau tadi kita mulai dari jumlah 10 mungkin terlalu berat, ya bisa kita mulai dengan jumlah yang kita mampu. Misalkan 2 indukan betina dan 1 jantan, seperti itu. Sebagai gambaran, untuk ayam betina indukan itu sekitar 60 sampai 100 tergantung usia dan tergantung mutu. Kalau ayam ayam jantan itu antara 150 sampai 200 bahkan lebih. Artinya kalau 10 ekor ayam indukan kita siapkan, betina dan jantan, berarti kita menyediakan uang 1 juta. Jadi intinya uang 1 juta kalau kita pakai modal dalam 3 tahun kita ada potensi untuk mendapatkan uang 100 juta itu dari ayam kampung memungkinkan. Setelah kita mengetahui potensi budidaya ayam kampung, sekarang kita akan sampaikan apa yang perlu disiapkan kalau kita memulai budidaya ayam kampung. Sebenarnya hanya cukup ada 1, kita persiapkan ayamnya, ya. Kemudian yang kedua persiapkan kandangnya. Kemudian yang ketiga kita persiapkan untuk makanannya, gitu aja. Saya rasa kalau ketiga itu sudah terpenuhi ya kita bisa budidaya kampung. Yang pertama ayamnya, kalau kita siapkan indukan bisa kita beli ke pasar atau bisa kita beli ke tetangga atau peternak yang mempunyai indukan, sesuaikan dengan kemampuan. Bisa 2, terserah. Kalau kemarin kita hitungannya dengan 10 ekor. Atau beli DOC. DOC itu ayam hari. Nah, ini ayam ini sekitar ini 1 mingguan. Ya. Kemudian yang kedua adalah persiapkan kandang. Kalau untuk ayam kecil ini, ayam DOC, kita nanti persiapkan hanya untuk kandang. Untuk ayam kecil pakai kardus bisa, atau kita bikin kayu, namanya kita bong. Jadi fotonya ada seperti ini, adalah kandang untuk DOC. Jadi kita kasih lampu selama 1 bulan baru kita pindahkan atau dilihatkan. Seperti di kampung-kampung itu juga kandang-kandang itu ya seadanya saja kan, dan itu bisa. Yang penting ayam itu bisa ada tempat untuk bertelur, kemudian untuk mengerami, dan kemudian ada tempat untuk tidur. Itu saja. Nah, kemudian biasanya khawatir masalah kotoran. Kotoran itu bisa diminimais dengan memberikan sekam atau serbuk gergaji atau grajen gitu ya. Jadi ayam itu sifatnya itu akan mencakar-cakar tanah. Jadi kalau ada kotoran, ketika dia cakar-cakar itu otomatis kan kotorannya akan tertutup. Nah gitu. Dan supaya nggak bau itu bisa dikasih dengan E4. Nah gitu. Itu salah satu cara untuk mengurangi kotoran, untuk mengurangi bau kotoran. Kemudian bisa lagi dikasih arang, itu juga mengurangi bau. Tapi intinya kalau ayam kita masih sedikit masih bisa kita jaga lah kotoran itu supaya bisa dibuang gitu ya. Kemudian yang kedua tadi selain menyiapkan ayamnya, kemudian kandangnya, yang ketiga adalah pakan. Kalau pakan untuk ayam kecil bisa dengan kur yang kita beli di toko-toko pertanian. Paling itu untuk umur sampai 1 bulan saja supaya maksimal sebelum
pakan yang alternatif. Kalau sudah agak besar, baru kita bisa kasih dedak atau dengan sisa-sisa makanan. Sedikit bisa dengan jagung. Nah, itu saja. Inilah kondisi peternakan yang baru kita rintis di Mandirejo. Ya, ini adalah kandang PVC yang kita pakai untuk pembesaran anak-anak ayam. Nah, jadi kita pakai lampu, kemudian kita kasih makan pur. Kita jaga supaya kehangatan terjaga dan terhindar dari hama seperti tikus atau ular barangkali. Nah, kemudian ini adalah kandang pembesaran. Setelah 1 bulan dari kandang PVC, kita masukkan di kandang pembesaran. Kemudian ini ada lagi kandang untuk jago. Jadi ayam jago itu kalau disandingkan nanti akan bertarung. Jadi perlu kita pisah kandang jagonya. Nah, kalau yang ini adalah kandang untuk indukan. Disinilah indukan akan bertelur, mengerami, dan menetas ayamnya. Jadi di situ ada tempat untuk bertelur, untuk aman dari hewan liar. Nah, kalau yang ini adalah kandang umbaran. Jadi kandang ayam yang besar-besar itu bisa berlayar ke sana kemari supaya lebih sehat seperti itu. Dan nantinya di sini akan kita konsep seperti itu supaya bisa berkembang dengan baik ayam-ayam yang ada di sini. Mulailah dengan lahan yang kita punya semampunya saja. Gitu. Jadi teknis budidaya ayam itu banyak sekali beredar di YouTube, di internet, ya. Jadi bisa kita belajar dari sana. Dan harus kita laksanakan. Ketika kita mempunyai pertanyaan untuk masalah tertentu, kita bisa cari di YouTube. Saya sendiri juga belajarnya dari media sosial, dari YouTube juga. Jadi saya memulai ini dari Agustus tahun 2019, bermula dari 4 ekor ayam betina dan 1 jantan, dan akhirnya sekarang sekitar ada 200-an ayam. Seperti itu. Ya. Saya yakin wali murid yang lain juga mempunyai aktivitas yang sama menggeluti untuk peternakan ini. Dan ilmu saya mungkin hanya terbatas. Harapan saya wali murid yang lain bisa berbagi ilmunya kepada siswa-siswa, kepada kita semua, atau kita saling bekerja sama untuk membudidaya bersama. Dan wali murid yang lain yang mempunyai ilmu-ilmu lain bisa dibagikan kepada siswa-siswa Ihsan Kamil. Dan apabila adik-adik mau belajar mengunjungi lokasi peternakan ini, bisa menghubungi Sayyid Afif Al-Hakim, siswa kelas 3, atau menuju ke desa Polbayem, Mandirejo, Kecamatan Merak. Sekian dari kami, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.